buktinya Dr. Lukas mencatat kisah kanak-kanak Yesus, remaja sampai pemuda, dikatakan bahwa Yesus itu bertumbuh secara fisik, secara rohani, secara mental, dan dia sangat dikasihi oleh sesama manusia dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-10 di dalam serial perenungan kitab Pengkhotbah dengan tema Nasihat Pengkhotbah untuk Pemuda. Kita akan baca dari Pengkhotbah 11 ayat 9-10 dan dilanjutkan dengan Pengkhotbah 12 ayat 1-8. Saya bacakan untuk kita semuanya. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersukacita pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah sia-sia. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya, kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Pengkhotbah 11 ayat 9-10, 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Sebagai hasil dari pencariannya akan makna hidup di bawah matahari, pengkhotbah dalam hal ini Salomo menyimpulkan bahwa semua adalah kesia-siaan. Bahkan orang yang menjalani tahun-tahun penuh kegembiraan masih perlu mengantisipasi hari-hari kegelapan. Sedangkan kehidupan di bawah matahari dilihat dari sudut perspektif duniawi adalah kesia-siaan. Itu tidak berarti bahwa seseorang harus menyerah begitu saja. Sepanjang kitab, pengkhotbah menasihati pembacanya untuk menikmati apa yang baik yang Tuhan berikan. Pelajaran yang dipetik melalui pengalaman pengkhotbah sendiri perlu dipelajari oleh semua orang, terutama orang yang muda. Jika tidak, mereka dapat menyia-nyiakan bertahun-tahun mengejar hal-hal yang benar-benar tidak memuaskan, melewatkan kenikmatan hidup sejati yang tersedia bagi mereka dalam masa muda mereka. Untuk memastikan bahwa kaum muda tidak ketinggalan pelajaran yang telah dipelajarinya, pengkhotbah mengarahkan perhatiannya ke arah mereka saat dia bersiap untuk
memberi gambaran penutup di dalam kitabnya. Di dalam nats yang telah kita baca bersama, kita menemukan nasihat pengkhotbah untuk pemuda. Yang pertama adalah bersukacita pada masa muda. Dikatakan di pasal 11 ayat yang ke-9. Allah menginginkan pemuda memiliki waktu yang baik. Dia ingin pemuda bersukacita melakukan hal-hal yang menyenangkan di dalam hidupnya. Seperti yang pengkhotbah telah nasihati sebelumnya di ayat 9 sampai 7, ayat 7 sampai 10 di pasal 9. Karena itu, manfaatkan kemampuan pemuda untuk menikmati kehidupan. Karena waktu berputarnya itu, kalau kita lihat searah jarum jam itu adalah kronos, ya, berjalan tanpa mundur. Waktu berjalan tidak pernah bisa diputar kembali. Jadi waktu harus digunakan sebaik mungkin. Jangan abaikan penghakiman. Para pemuda harus memberi pertanggungan jawab atas apa yang dilakukannya selama hidup. Allah akan menghakimi orang benar dan orang jahat. Jadi dihitung sejak keberadaannya di dunia ini. Semua dicatat oleh Tuhan, dan setiap perbuatan baik ketika masih muda sampai ketika dewasa, semuanya akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Karena itu, selektiflah dalam apa yang dilakukan untuk bersenang-senang. Alkitab ataupun firman Tuhan tidak pernah melarang kita untuk bersenang-senang, tetapi kita diajarkan untuk selektif, untuk hati-hati, supaya kesenangan kita jangan menjerat kita, membawa kita ke dalam pencobaan ataupun dosa. Tuhan telah menciptakan manusia dengan energi untuk menikmati hidup, terutama saat kita muda. Selama energi itu diarahkan ke saluran yang benar, masa muda adalah saat yang sangat menyenangkan. Dengan nada yang sama, pengkhotbah menyarankan kaum muda untuk yang kedua, buang kesedihan dari hati di masa muda. Dikatakan di dalam pasal 11 ayat yang ke-10. Untuk membuang kesedihan, karena kesedihan menghilangkan salah satu kegembiraan yang seharusnya mereka miliki di masa muda. Jadi kebanyakan masa muda haruslah diisi dengan sukacita, kegembiraan, dan kesenangan. Jadi kalau ada hal-hal yang membuat kita sedih, itu dibuang saja. Kesedihan yang datang itu biarlah tanpa kemauan kita. Misalnya kalau ada hal-hal yang mendadak menyebabkan kita harus sedih, kehilangan orang yang kita kasihi, atau sesuatu di luar yang tidak bisa kontrol, biarlah itu terjadi di luar saja dan tidak terlalu mengena di dalam kehidupan inner kita ataupun kehidupan di dalam kesenangan kita, begitu ya. Karena kontrol hidup kita itu adalah dengan hati, ya, di bawah kendali kuasa Allah Roh Kudus. Jadi kalau kita tidak mengizinkan kesedihan itu ada di dalam hidup kita, maka kita dapat menjalaninya dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Kita tetap bersukacita di dalam waktu apapun juga. Pastikan kita melakukannya dengan tidak menambahnya melalui kecerobohan masa muda. Jadi pengkhotbah menasihatkan kepada setiap pemuda agar jangan karena kecerobohan di masa muda akhirnya membuat seseorang menjadi sedih atau membuat diri kita menjadi sedih. Padahal seharusnya waktu muda adalah waktu untuk kita bersenang-senang dan bersukacita. Lalu nasihatnya yang berikut adalah menjauhkan penderitaan dari tubuh kita. Kecerobohan di masa muda berkontribusi pada banyak kesedihan. Misalnya kalau salah bergaul, kita terjerumus dengan teman yang membawa kita kepada dunia kejahatan, misalnya di dalam dunia narkoba, free sex, dan sebagainya. Nah, itu akan menyebabkan banyak sekali kesedihan. Seperti mengalah kepada bujukan orang-orang jahat, jadi kita berkompromi dengan orang-orang jahat, nah itu akan menyebabkan banyak kesedihan. Masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa pemuda cepat berlalu. Jangan sia-siakan hal itu yang hanya membawa banyak kesedihan dan penderitaan di dalam hidup. Masa muda, walaupun singkat, bisa menjadi saat yang paling indah di dalam hidup kita. Kuncinya adalah untuk perhatikan teguran berikutnya yang telah disinggung dalam referensi tentang penghakiman.
Dan untuk itu, hal yang ketiga, ingat Tuhan di masa muda. Dikatakan di dalam pasal 12 ayat 1, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Jadi pengkhotbah mengajarkan kaum muda untuk melayani Tuhan, bukan hanya untuk orang tua saja. Jadi pelayanan itu berlaku untuk semua orang. Untuk pemuda iya, untuk orang tua juga iya. Nah, orang-orang hebat, kita lihat di dalam Alkitab, semuanya melayani Tuhan sejak dari masa muda mereka. Kita ingat akan Yusuf yang sangat setia kepada Tuhan sejak masa muda mereka. Sejak umur 17 tahun dia sudah dijual ke Mesir dan dia setia melayani Tuhan di Mesir sampai akhirnya dia menjadi pembesar. Lalu kita ingat Samuel, sejak masih kanak-kanak dia sudah tinggal bersama Imam Eli dan dia melayani Allah di bait suci. Dia menyalakan lampu ataupun kaki dian. Nah, kemudian kita juga mengingat Daud menjadi raja itu pada masa mudanya. Demikian juga anaknya, yakni Salomo juga menjadi raja pada waktu sangat muda. Yosia juga menjadi raja yang sangat takut akan Tuhan pada masa muda mereka. Demikian juga Daniel CS. Kita ingat Daniel CS adalah SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka semua adalah orang-orang hebat, tokoh-tokoh di Alkitab yang menjadi cemerlang hidupnya karena sejak dari kecil sudah melayani Tuhan. Nah, ini indah sekali kesempatan bagi kita semua. Jikalau kita masih punya anak yang muda, marilah kita persembahkan kepada Tuhan agar masa muda mereka untuk pelayanan Tuhan. Dan jikalau di masa muda kita sudah mempersembahkan diri menjadi pelayan-pelayan Tuhan, alangkah berbahagianya dan sukacita kita tidak ada yang mampu merebutnya. Tetapi kalau sesudah dewasa, sesudah senja, baru kita sadar untuk melayani Tuhan, itu pun masih ada kesempatan tersisa bagi kita untuk mengabdi kepada Tuhan melalui pengembangan diri kita dan komitmen kita. Yesus sendiri memberikan teladan yang sangat indah dan sangat tepat, bisa kita baca di dalam Lukas 2, mulai dari ayat 41 sampai ayat 52. Intinya, Dr. Lukas mencatat kisah kanak-kanak Yesus, remaja sampai pemuda. Dikatakan bahwa Yesus itu bertumbuh secara fisik, secara rohani, secara mental, dan dia sangat dikasihi oleh sesama manusia dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Nah, jadi ini adalah pertumbuhan yang sangat-sangat sempurna karena secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal dikasihi oleh Allah, secara horizontal dikasihi oleh sesama manusia. Ini adalah pertumbuhan yang sungguh-sungguh sempurna. Kita juga melihat ada Timotius yang sejak dari kecil sudah mengenal kitab suci. Dan dia menjadi teladan ketika masih muda, sudah menjadi gembala sidang. Karena dia dibina dan menjadi anak rohani Rasul Paulus. Dan dia dibina untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Melayani Tuhan akan membantu kita membuat pilihan yang tepat dan benar. Bahkan kita ingat ketika Yusuf pada waktu dia dijual oleh saudaranya di Mesir. Dan ketika di Mesir dia bekerja di rumah Potifar, dan pada saat itu Tante Poti, yakni istri Potifar, ingin mengajaknya melakukan perbuatan mesum, maka Yusuf menolaknya. Dia tidak hanya berlari di tempat waktu itu, tetapi dia berlari keluar dari rumah sehingga perbuatan itu tidak bisa dituduhkan kepadanya, walaupun akhirnya Yusuf kena juga tuduhan ataupun fitnahan dari istri Potifar yang marah karena Yusuf tidak mau menurutinya untuk berbuat hal yang tidak baik. Nah, kita melihat itu adalah karena sejak dari masa muda Yusuf mempunyai komitmen untuk mengabdi dan melayani Tuhan. Jadi dia dapat menjaga kesucian hidupnya. Demikian juga Daniel dan kawan-kawan. Ketika masih muda, mereka tidak menajiskan dirinya dengan suatu apapun juga, termasuk memakan makanan raja. Mereka berkomitmen untuk hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Melayani Tuhan di masa muda akan membantu menghindari banyak hal yang mendatangkan kesedihan dan mempersiapkan kita untuk menghadapi hari-hari kegelapan yang akan datang. Ini membawa kita ke poin terakhir dalam nasihat
pengkhotbah untuk pemuda, yakni yang keempat, renungkan apa yang akan datang. Pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Hari sulit akan ada di masa depan. Menganggap kita hidup cukup lama, jadi kita berpikir bahwa di depan kita masih ada hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita, dan rentangnya masih cukup lama, masih cukup bagi kita untuk melakukan pertobatan dan perbaikan. Maka seperti yang telah disebutkan, hari-hari itu akan banyak, karena akan datang hari-hari yang gelap. Itu akan menjadi hari-hari di mana kesenangan akan sulit sekali ditemukan lagi, karena sudah berakhir. Tidak ada lagi kesenangan di bawah matahari. Gelapnya penerangan di langit menandakan bahwa penderitaan dan kesedihan akan menjadi hari-hari yang ada di depan. Jadi ini adalah peringatan bagi setiap pemuda bahwa tidak selamanya mereka bisa hidup senang-senang, ya. Ada satu masa depan mereka tidak akan dapat menikmati hari-hari yang seperti itu lagi. Ada waktu di masa usia tua dan kematian mendekati kita. Pengkhotbah menggunakan berbagai bentuk, berbagai analogi untuk menggambarkan tubuh di masa tua dan kematian. Analogi pengkhotbah terhadap tanda-tanda ketuaan itu ada di dalam pasal 12 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Yakni dikatakan manusia akan seperti penjaga rumah yang gemetar. Itu adalah maksudnya lengan yang sudah mulai lemah, yang tidak kuat lagi bekerja. Lalu dikatakan orang kuat membungkuk. Ini dialami oleh semua orang tua. Kita melihat badannya menjadi pendek karena terlipat ke belakang, terlipat ke depan, ya. Jadi menjadi bungkuk, kakinya menjadi lemah. Lalu dikatakan penggiling menjadi lemah. Tubuh kita yang memiliki sifat menggiling adalah gigi ataupun mulut, ya. Nah, jadi ketika penggiling mulai lemah, itu artinya gigi mulai copot ataupun gigi mulai rontok satu persatu. Lalu mereka melihat melalui jendela menjadi redup. Ini dikatakan oleh Salomo bahwa orang tua melihat melalui jendela menjadi redup. Artinya mata kehilangan pandangan. Mata sudah mulai kabur sehingga sulit sekali untuk melihat sesuatu dengan jelas. Pintu-pintu ditutup di jalan-jalan, ini artinya telinga menjadi kurang pendengarannya. Suara penggiling rendah, artinya mulut dan ucapan menjadi tidak dapat dipahami. Kadang-kadang ucapannya seperti dikulum-kulum, ketika berbicara sudah tidak jelas lagi, dan sebagainya. Ketika seseorang bangun karena suara burung, kita tahu bahwa orang tua sulit sekali untuk tidur dan cepat sekali terbangun, ya. Ketika ada suara burung cepat-cepat bangun, ya, dan tidak bisa tidur lagi. Ini adalah tanda banyak orang tua seperti itu. Dan semua penyanyi perempuan tunduk, artinya suara tidak lagi dapat menghasilkan musik yang indah. Ya, memang sih masih bisa menyanyi, tetapi tidak semerdu suara ketika masih muda lagi, ya. Jadi pita suara pun, ya, bisa berubah. Lalu dikatakan mereka takut ketinggian, jadi takut jatuh, ya, kemana-mana ingin ditemani, setidak-tidaknya membawa tongkat supaya ada penyanggah, begitu, ya, ketika jalan tidak jatuh. Lalu yang berikutnya, dan ketakutan di jalan, tidak merasa bahwa diri mereka menjadi jagoan lagi ataupun tidak terkalahkan lagi. Jadi lebih suka memilih aman, duduk di kursi malas atau tinggal di rumah saja, sudah tidak berani keluar rumah lagi. Saat pohon badam berbunga, jadi artinya ini adalah perumpamaan bahwa orang itu sudah sangat uzur sekali karena sangat sulit untuk melihat bunga ataupun melihat pohon badam berbunga. Lalu dikatakan oleh Salomo, orang tua itu bagaikan belalang menyeret dirinya dengan bersusah payah. Nah, orang tua kalau kita melihat karena membungkuk, dia itu adalah seperti serangga, seperti belalang. Hanya bisa bergerak sedikit demi sedikit dan itu pun dengan kesulitan. Lalu nafsu makan tidak dapat dibangkitkan lagi. Jadi keinginan daging berkurang dalam banyak hal. Baik itu keinginan makan dan nafsu lainnya, ya, sudah tidak dipikirkan lagi, apalagi dirasakan. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal. Nah, jadi disinilah kita melihat bahwa Salomo
di sini mengaitkan antara tua renta, uzur, dan lansia sudah lanjut umurnya, lalu akhirnya ujung-ujungnya finalnya itu adalah kematian. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan para peratap berkeliaran di jalanan. Ini adalah referensi keterangan yang sangat jelas sekali ratapan tentang kematian. Sosok yang tersisa menyinggung pembusukan di dalam tubuh itu mulai terjadi. Pengkhotbah mengatakan sebelum rantai perak diputuskan, artinya sumsum tulang belakang dilepaskan, pelita emas dipecahkan, ini berbicara tentang tengkorak, tempayan dihancurkan dekat mata air, ini berbicara tentang hati, roda timba dirusakkan di atas sumur, itu berbicara tentang panggul yang patah. Akhirnya tubuh kembali ke debu dan roh kembali kepada Tuhan. Pasal 12 ayat 7. Tujuan dari uraian semacam itu bukan untuk membuat depresi kaum muda, tetapi untuk menanamkan nilai keseriusan yang tepat. Kesimpulan, tantangan yang dihadapi pemuda kita sangat besar. Banyak godaan di hadapan mereka. Daya pikat dunia menjanjikan banyak hal, tetapi memberikan sedikit sekali. Kaum muda sangat rentan terhadap depresi dan keputusasaan. Di dunia di mana kehidupan di bawah matahari adalah kesia-siaan, mereka membutuhkan semua bantuan yang bisa mereka dapatkan. Ada banyak hal dalam hidup yang bisa dinikmati, asalkan seseorang mengindahkan nasihat pengkhotbah, yakni bersukacita di masa muda kita, menghapuskan ataupun membuang kesedihan dan kejahatan, mengingat Tuhan atau mengingat Pencipta di masa muda kita, dan merenungkan akan hari-hari yang akan datang. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang Kristen di Galatia, yang tentunya berlaku untuk kaum muda, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Itulah nasihat Rasul Paulus di dalam Galatia 6 ayat 7-9. Apakah kita ingin menuai kehidupan abadi? Marilah kita menabur dalam roh, berjalan menurut roh, Galatia 5 ayat 16-23, dan membiarkan buah dari semangat dalam hidup kita untuk menghasilkan hal-hal baik yang akan kita tuai. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, marilah setiap diri kita yang pernah muda atau mempunyai anak-anak yang masih muda, kita terus maju berjalan bersama Tuhan dengan semangat yang muda, yakni semangat bersukacita, namun melakukan setiap pekerjaan dan pelayanan kita dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Hidup sehat dan tetap semangat. Shalom.